Lani ya, di-record ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sifat Machiavellian. Tapi sebelum itu, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Tani Pertama Putri, NIM 017, Wiwit Indayana 025, Binti Sekar Arum 035, Binti Nadifah 036, Febiola Asa 038, Putri Purnamasari 254, Srinanda Tresnawati 184, dan Mas Tufa 176. Hari ini agendanya yaitu yang pertama pengertian dari sifat Machiavellian, kemudian selanjutnya ciri-cirinya, kemudian yang selanjutnya indikator yang mempengaruhi sifat ini, kemudian dampak dari sifat Machiavellian, cara mencegahnya, dan contohnya dalam bidang akuntansi. Yang pertama, pengertian dari sifat Machiavellian. Pengertian dari sifat Machiavellian itu sendiri adalah kepribadian yang orang ini tuh memiliki goals, memiliki tujuan, tapi mereka ini mencapai tujuannya itu dengan cara ya yang kurang etis gitu ya teman-teman. Bisa jadi memanipulasi orang, kemudian mengeksploitasi orang lain supaya dia tuh lebih cepat untuk mencapai tujuannya. Nah kemudian untuk menurut Christie dan Gaze itu yaitu kepribadian yang kurang memiliki afeksi dalam hubungan personal, mengabaikan moralitas konvensional, dan memperlihatkan komitmen ideologi yang rendah. Kepribadian ini memiliki kecenderungan untuk fokus pada kepentingan pribadi dan mengeksploitasi orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian, sejarah singkatnya, sifat ini tuh diperkenalkan oleh seorang ahli filsuf politik dari Italia yang bernama Niccolo Machiavelli melalui bukunya yang berjudul Secondo Principe atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut The Prince yang diterbitkan pada tahun 1532. Kemudian isi dari buku ini itu sebenarnya apa sih kok sampai ada sifat seperti ini? Di buku ini itu Bapak Niccolo ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin atau politik yang main politik pada saat itu tuh dianjurkan gak apa-apa kok mendapatkan apa yang mereka mau kekuasaan itu dengan cara ya manipulasi orang, terus kemudian berbohong sama orang lain, mengeksploitasi dan segala macam demi mendapatkan kekuasaan itu. Kemudian beliau juga bilang bahwa pemimpin itu tuh ada harus mendapatkan dua aspek ini, dicintai dan ditakuti. Kalau misalnya mereka ini nggak mendapatkan dua-duanya, itu bisa salah satu aja, yaitu ditakuti. Dengan cara seperti apa ya? Ya sifat-sifat yang tadi itu manipulasi, kemudian bohong, kemudian lebih keras gitu loh. Gimana sih egois, nah, seperti itu teman-teman. Slide berikutnya yaitu ciri-ciri sifat Machiavellian. Poin pertama, kemudahan mendeteksi kelemahan orang lain. Nah, orang-orang yang memiliki sifat Machiavellian ini, mereka akan terampil serta mampu mendeteksi kelemahan kepribadian setiap orang dan mampu memanfaatkan untuk keuntungan mereka sendiri. Poin yang kedua, kecenderungan untuk strategi manipulasi. Poin ini sebenarnya berasal dari poin yang sebelumnya. Sebagai orang yang mempunyai sifat Machiavellian, mereka ini akan sedikit berempati dan mencurahkan sebagian besar perhatian mereka untuk mendeteksi kelemahan orang lain. Dan mereka akan melakukannya secara terus-menerus, ya guna untuk mencapai apa yang mereka inginkan, seperti dengan cara manipulasi tersebut. Poin yang ketiga, memiliki tujuan yang ambisius. Mereka ini juga sangat menyukai kekuasaan. Orang Machiavellian dapat menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mencari tahu bagaimana memanfaatkan apa yang dilakukan oleh orang lain.
Dan karena tingkat keinginannya yang tinggi, itulah sebabnya tujuan ambisius mereka ada dan muncul. Sehingga mereka ini melakukan segala upaya, apapun mereka lakukan untuk meraih apa yang dia inginkan. Entah mereka akan melakukan sesuatu dengan cara yang curang atau dengan cara hal yang tidak baik. Yang penting bagi mereka itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Poin yang keempat, kurangnya rasa penyesalan. Ketika orang Machiavellian melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, mereka tidak merasa sedih tentang hal itu. Karena hal itu mereka anggap bahwa ini adalah konsekuensi dari rencana tindakan yang telah mereka mau. Artinya, mereka bahkan tidak perlu memikirkannya, dan mereka biasanya mengabaikan sisi realitas yang telah ada dan terjadi. Mereka juga bersikap acuh pada orang lain, karena ya itu, mereka menganggap ini tuh sudah hal biasa yang terjadi. Next. Selanjutnya yaitu afeksi. Dari indikator yang dapat mempengaruhi sifat Machiavellian, yang pertama ada afeksi, merupakan aspek kepribadian yang berupa perasaan atau emosi pada diri individu, yang dimana itu adalah suasana hati, temperamen, dan perasaan. Yang kedua yaitu komitmen ideologis rendah. Seseorang yang memiliki komitmen ideologis rendah cenderung tidak bisa memberikan keputusan dengan tepat, lebih sering mengikuti pendapat keputusan orang lain. Jadi orang yang memiliki komitmen ideologis rendah tidak dapat menepati janji terhadap diri sendiri atau kepada orang lain. Yang ketiga yaitu egois. Seseorang yang memiliki sifat ini tidak akan peduli dengan keadaan di sekitarnya dan lebih mementingkan kepribadian diri sendiri. Seseorang yang disebut egois yaitu selalu mementingkan dirinya sendiri atas kepentingan orang lain. Seseorang yang egois merupakan seseorang yang takut kehilangan apa yang dimiliki atau haknya. Sikap egois merupakan kelanjutan dari apa yang telah diterima selama ini. Seseorang dengan sifat egois tidak akan memperdulikan keadaan sekitar. Selanjutnya, Yang keempat, manipulatif. Yaitu tindakan manipulasi yang berarti sudah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan terhadap seluruh atau sebagian dari sebuah fakta kenyataan yang ada. Manipulatif adalah bagian penting dari tindakan penanaman gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku, dan kepercayaan tertentu. Yang kelima, agresif. Seseorang yang memiliki perilaku ini cenderung bersikap otoriter yang bermain perintah. Tidak memperhatikan kepentingan orang lain, ingin menjatuhkan orang lain. Apapun yang menjadi keinginan, maka itu harus dilaksanakan. Orang yang berperilaku agresif akan menemui berbagai kesulitan pada waktu bekerja pada tim. Next. dampak sifat Machiavellian. Sifat Machiavellian memberikan efek negatif dalam menjalin hubungan sosial, seperti hubungan pertemanan dan hubungan romantis dengan orang lain. Dikarenakan sifat Machiavellian menurunkan kebutuhan untuk merasa dekat secara emosional terhadap orang lain. Tetapi orang-orang dengan sifat Machiavellian juga dapat menunjukkan performa kerja yang baik dan diinginkan oleh perusahaan, sehingga dapat membantu perkembangan karir individu, terutama pada industri yang memiliki iklim kerja kompetitif. Dikarenakan karakteristik Machiavellian yang kompetitif dan fokus pada tujuan-tujuannya. Nah, maksudnya orang-orang yang memiliki sifat Machiavellian ini, mereka itu memiliki dua sisi perilaku, dan mereka juga sangat pandai menilai situasi yang ada. Mereka akan menunjukkan sifat mereka yang baik kepada orang banyak tanpa memperlihatkan sifat mereka yang curang atau negatif. Jadi seperti ketika
Di depan orang banyak atau orang tertentu, mereka memanfaatkan situasi dengan baik. Next. Lalu ada cara mencegah sifat Machiavellian. Yang pertama dengan menandatangani surat perjanjian etika. Diharapkan dengan adanya surat perjanjian etika, sifat Machiavellian bagi diri seorang auditor dapat ditekan karena telah adanya standar etika yang telah disepakati dan terdapat konsekuensi di dalamnya. Jadi ketika orang memiliki Machiavellian ini ingin melakukan hal yang tidak benar dalam porsi pekerjaannya, maka ia akan mempertimbangkan kembali konsekuensi yang akan dia dapat di kedepannya karena telah menandatangani perjanjian tersebut. Lalu yang kedua ada meningkatkan standar mutu KAP, yaitu standar pengendalian mutu KAP memberikan panduan bagi KAP dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang ada. Jadi ada beberapa unsur pengendalian mutu yang bisa ditingkatkan, salah satunya dengan pengembangan profesional. Lalu yang ketiga, ada komunikasi yang baik dengan klien. Dalam melakukan audit, sangat penting untuk melakukan komunikasi yang baik dengan klien agar mudah dalam memperoleh data atau bukti audit sehingga bisa mengurangi potensi sifat Machiavellian untuk melakukan modifikasi data yang disebabkan karena jeleknya komunikasi yang menyebabkan klien tidak bersedia atau sulit memberikan data. Jadi memang komunikasi yang baik dengan klien itu harus dibangun dengan baik agar meminimalisir terjadinya manipulasi data di dalamnya. Next. Cara mencegah sifat Machiavellian yang berikutnya yaitu berbagi pengalaman antar partner kerja. Diharapkan pengalaman auditor satu bisa memecahkan permasalahan audit. Jika ada solusi pemecahannya, maka tindakan untuk mencari jalan pintas bisa terhindarkan. Berbagi pengalaman juga bermanfaat untuk mengurangi tingkat stres staf audit. Jadi, setiap auditor pastinya memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Terkadang ada pihak manajemen yang sulit memberikan bukti yang dibutuhkan seorang auditor untuk proses auditing. Bagi auditor yang masih dalam awal-awal masa kerja, mungkin bisa disebut auditor junior. Hal ini bisa menjadi masalah yang sangat pelik dan tak jarang juga bisa menjadikan auditor itu sendiri stres. Sehingga seorang teman juga dibutuhkan untuk berbagi pendapat atau mencari sebuah solusi, sehingga auditor tersebut tidak mencari jalan pintas dalam menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir, lingkungan kerja yang agamis. Lingkungan kerja yang agamis akan membantu auditor dalam memahami nilai agama yang mengajarkan kebaikan dan menghindari perilaku mungkar. Hal ini secara tidak langsung akan membimbing auditor untuk bersikap sesuai etika. Secara tidak langsung, lingkungan kerja ini juga akan mempengaruhi kepribadian auditor tersebut. Lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama akan membentuk jiwa religiusitas auditor. Auditor ini akan berpikir sebelum bertindak apakah tindakannya itu menyeleweng atau tidak, merugikan orang lain atau tidak, sehingga sifat Machiavellian ini dapat ditekan semaksimal mungkin. Slide selanjutnya. Agenda kelompok kami yang terakhir yaitu contoh sifat Machiavellian dalam bidang akuntansi. Misalnya, auditor meminta kepada klien data mengenai nama-nama pembelinya untuk permintaan konfirmasi. Tetapi, klien dan auditor tidak mengomunikasikannya dengan baik. Apa manfaat bagi klien bila dilakukan konfirmasi tersebut? Maka klien terkadang mempersulit auditor dalam memperoleh data mengenai nama-nama pembeli untuk permintaan konfirmasi tersebut. Dan jika seorang auditor memiliki sifat Machiavellian yang relatif tinggi, cenderung melakukan tindakan kecurangan. Salah satunya dengan cara memodifikasi data jika tujuan auditnya belum tercapai.
akibat tidak adanya data atau bukti. Sebelum hal ini terjadi, maka harus ada pencegahan dari KAP. Salah satunya dengan memberikan pelatihan komunikasi yang berlanjutan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, sudah selesai ya? Sudah? Ini A1 Sudah, ya ini ya? Iya, Bu. Iya, Asal Bu. Oh iya, sebentar nanti saya buka absennya 5 menit lagi, nanti dicek di e-learning ya. ya, Bu. Ya, Ya. Bu. Oke. Ini tentang Machiavellian, silakan siapa bertanya. Contoh artikelnya tadi sudah diterakan belum? Contoh artikel. Ada nggak contoh artikelnya? Kita nggak nyantumin Nggak ada? artikelnya, Bu. Loh, Tidak. Hajarnya mau nyontoh artikelnya, Mbak. Biar nanti relevansinya sifat Machiavellian kalau dibahas di bidang akuntansi itu gimana gitu loh. Kan tadi yang disampaikan kan hanya dari sisi teorinya saja. Belum ke aplikasinya. Contoh aplikatif kalau Machiavellian itu diterapkan di bidang akuntansi gitu loh, Mbak. Ada nggak artikelnya? Sambil menunggu, yang lain silakan bertanya dulu tentang teori yang tadi sudah dipresentasikan. Yang kelompoknya mungkin anggota lain cari contoh artikel, banyak kok. Nanti disajikan langsung, misalkan cari di web, Google, nanti artikelnya diterapkan biar punya pandangan. Oh, sifat Machiavellian ini kalau diterapkan di bidang akuntansi itu di bidang apa gitu loh. Paham ya? Ya, Bu. Bu. Sekarang tanya dulu tentang teori yang sudah dipresentasikan temannya tadi. Monggo silakan. Saya ingin bertanya. Ya, monggo dia. Bagaimana menurut pendapat kalian apabila seorang auditor yang memiliki sifat Machiavellian yang tinggi dapat dikatakan mengabaikan pentingnya integritas dan kejujuran? Saya akan menjawab pertanyaan Nur Abadiah. Menurut saya, ya dapat mengakibatkan karena sifat Machiavellian dalam dunia bisnis yang memberikan reward untuk kemenangan merupakan sifat yang dapat diterima umum. Namun, dalam potensi auditor yang mengutamakan implikasi etis, sifat Machiavellian merupakan sifat yang negatif karena mengabaikan pentingnya integritas dan kejujuran dalam mencapai tujuan individu yang memiliki sifat Machiavellian. Yang memiliki sifat Machiavellian tinggi, berusaha memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan cenderung untuk tidak patuh pada peraturan. Mungkin kelompok ada yang menambahi. Mau nambahin. Orang dengan sifat seperti ini itu sudah jelas mengabaikan peraturan yang ada demi mencapai tujuannya. Apapun bisa mereka lakukan, mungkin nggak hanya sebatas memanipulasi atau mengeksploitasi orang lain, tapi juga bisa merambat ke penyuapan dan sebagainya demi mencapai apa yang dia inginkan. Saya mau menambahkan jawaban sebelumnya. Jadi menurut saya di sini perlu digarisbawahi bahwa sifat Machiavellian ini sifat yang negatif dan juga signifikan terhadap perilaku etis. Sehingga apabila ada auditor yang memiliki sifat Machiavellian yang tinggi, maka bisa dikatakan bahwa dia memiliki perilaku etis yang rendah. Namun juga jika dia memiliki sifat Machiavellian yang rendah, maka bisa dikatakan bahwa perilaku etisnya sedikit lebih tinggi. Terima kasih. Sudah? Yang tanya tadi gimana yang tanya? Yang bertanya? Saya, Bu. Ada yang ingin ditambahkan atau? Saya mau menambahkan, masih bisa, Bu? Oh iya, iya silakan. Dari pertanyaannya si Abadiah tadi itu sudah jelas ya, orang yang punya sifat Machiavellian ini kan dia tuh berfokus sama goals-nya dia. Tapi
dia ini tuh permasalahannya adalah mencapai goalsnya ini dengan cara yang kurang baik gitu ya. Jadi nggak dengan cara yang benar-benar kalau dikatakan itu ya bermoral lah ya. Jadi dia menghalalkan segala cara dengan cara gimana misalnya kalau ini di lingkungan pekerjaan ya di karir gitu. Misalnya dia tuh orientasinya tuh gimana caranya aku bisa mendapatkan uang yang banyak supaya aku bisa foya-foya misalnya. Otomatis dia kan orientasinya sama uang. Nah, kalau misalnya di auditor misalnya ada klien mau ngaudit gitu kan. Terus si kliennya ini bilang, Mas, Mbak, gimana kalau misalnya datanya ini dimodifikasi atau gimana supaya nanti laporan keuangannya ini tuh mengindikasikan bahwa perusahaan itu bagus. Nah, otomatis kalau misalnya auditor ini nggak punya sifat machiavelliannya ini rendah, dia tuh kayak nggak mau kan. Loh, nanti kalau misalnya hal ini terjadi nanti ngaruh sama KAP-nya, image KAP-nya dia sendiri bisa nanti ditangkap polisi. Pernah dengar nggak sih teman-teman yang berita audit KPK itu yang ditangkap polisi gara-gara pencurian emas kalau nggak salah ya mungkin ya mempet-mempet lah seperti itu. Jadi dia ini tuh goalsnya ini tinggi tapi dia cara meraihnya ini kurang baik gitu sih. Jadi semoga ini masuk akal dan bisa dipahami ya dia. Makasih. Iya, bisa dipahami. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya. Kan ini tadi contoh sifat Machiavellian itu pada bidang akuntansi di profesi auditor. Boleh berikan contoh permasalahan pengaruh sifat Machiavellian ini pada pembelajaran mahasiswa akuntansi dan bagaimana solusinya untuk permasalahan tersebut. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mila. Berikan contoh permasalahan pengaruh sifat Machiavellian pada pembelajaran akuntansi. Ini saya menjawab contohnya dulu ya, Mbak ya. Menurut saya, ada banyak sekali contohnya, dan salah satunya tuh bisa dikatakan yaitu mahasiswa melakukan segala cara untuk mendapatkan nilai yang bagus. Dan dia juga tuh ingin dipandang orang lain kalau dia itu pintar, dia ini serba bisa dalam hal akademik, dia ini tuh selalu mendapat nilai yang bagus di semua matkul. Padahal dia mendapatkan nilai tersebut dengan cara yang tidak baik atau dengan cara curang. Dan bisa juga itu hasil manipulasi yang dia lakukan. Bisa dibilang dia mendapatkan nilai dengan cara menyontek temannya. Ada kan ya beberapa mahasiswa yang kalau nyontek itu nggak nanggung-nanggung. Kata-katanya dari awal sampai akhir itu sama persis, bahkan nggak dirubah sedikit pun. Berarti ini kan dia udah nyontek dan udah sangat merugikan temannya yang dicontek juga. Sikap seperti itu sama saja dengan mengeksploitasi temannya sendiri. Dia melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi supaya dia dapat nilai yang bagus. Terus ada juga tuh mahasiswa yang suka dan sering kopas dari Google. Bahkan ada juga mahasiswa yang ngejokiin tugas mereka ke orang lain dengan imbalan uang. Jadi mereka ini tuh membayar orang untuk mengerjakan tugas mereka. Menurut saya, ya beberapa contohnya itu ya yang sudah saya sebutkan tadi. Apakah teman sekelompok saya ada yang mau menambahi contohnya? Saya akan menambahkan contoh yang lain. Kadang gitu ada teman-teman yang suka memanipulasi teman yang lain. Kadang gitu
dia iming-iming teman yang lain untuk ngerjain tugasnya. Sedangkan dia minta itu juga termasuk manipulasi teman untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Saya mau menambahkan, contohnya ya, ini masih contohnya ya. Dan lagi ada titip absen. Mungkin jika teman-teman juga nggak asing ya sama titip absen, gitu kan. Apalagi kalau pas kuliahnya masih offline. Jadi titip tanda tangan itu juga termasuk termasuk salah satu contoh-contoh kecil sifat Machiavellian. Karena apa loh kok bisa gitu kan? Soalnya kan ya ini tuh udah bohong gitu kan. Nah bohong ini juga termasuk bagian dari sifat manipulasi itu tadi. Dan kemudian ya termasuk juga di dalam sifat ini, sifat Machiavellian ini. Kan goalnya adalah gimana caranya absennya itu tetap masuk utuh. Jadi dia tuh tetap masuk, misalnya ada 7 pertemuan, dia 7-7-nya itu hadir terus. Padahal sebenarnya mungkin 2 kali nggak hadir gitu sebenarnya. Tapi kok absennya itu tetap penuh gitu kan. Mungkin kan ada juga beberapa dosen yang memberikan peraturan itu peraturan penilaian gitu kan, juga ngambil dari absensi mahasiswanya. Itu juga bisa. Apakah bisa dipahami, Mbak Mila? Iya, bisa dipahami. Saya akan menambahkan solusi dari contohnya Mbak Wiwi tadi yang bilang mencontek itu tadi. Kan menyontek itu nggak boleh ya. Jadi saya punya solusi sederhana, misalnya kalau kita ujian itu kita harus percaya diri dengan apa yang kita jawab. Misalnya harus percaya dengan bahasa kita pun nggak apa-apa. Asalkan masih sinkron dengan apa yang ditanyakan. Kalau bisa malam hari sebelum ujian juga membaca materi. Kalau misalnya membaca materi itu agak bosan, kan kita bisa lihat YouTube. Kan di situ ada penjelasannya. Jadi seperti itu. Untuk solusi lainnya yaitu Bisa diulangi Mbak Mil, apa tadi? saya mau menambahkan solusi dari Mbak Windy tadi. Untuk solusi lain bisa juga adanya sanksi atau hukuman dari dosen yang bersangkutan bila ada mahasiswa yang melakukan kecurangan tersebut. Terima kasih. Yang ditanyakan lagi teman-teman. Bu, ini waktunya kurang sedikit, Bu. Tinggal 2 menit. Iya, Mbak. Gimana? Ini waktunya tinggal 1 menit, Bu. Mungkin Bu Sarwenda ada tambahan mungkin, Bu? Ya, saya nanti nambahinnya gini. Coba buka artikelnya dulu aja.
Saya bahas artikelnya ya. Coba share screen Sudah. artikel. Ini saya belum kasih ini materinya. Sudah. Nah, judul Mbak, judulnya. Nah, ini pengaruh sifat Machiavellian dan love of money terhadap perilaku etis auditor. Ini di bidang audit. Dia menggunakan dua, Machiavellian dan love of money, gitu ya. Yang sama-sama artinya kalau saya sederhanakan bahasanya, sifat Machiavellian ini dan love of money kalau berlebihan tidak bagus, kan gitu ya. Nanti jatuhnya akan lebih ke arah negatif. Nah, coba ke pendahuluan, Mbak. Ke pendahuluannya. Yang ini bukan. Nah, ya ini latar belakangnya ini pendahuluan. Nah, kehadiran auditor ini dijelaskan kehadiran auditor dan oleh investor dan kreditor hanya akan meningkatkan kredibilitas suatu laporan keuangan. Tidak hanya meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, namun juga memberikan jaminan atas investasi mereka, kan gitu ya. Ini disebutkan. Terus alinea terakhirnya, auditor dalam melaksanakan profesinya tidak hanya dituntut memiliki kompetensi, ingat, tapi juga wajib melaksanakan namanya standar audit serta mematuhi namanya kode etik, karena sebagian besar terjadi fraud atau kecurangan itu bahkan di bidang audit. Seperti nanti kalau Anda lihat kasusnya